Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan yaitu Ulfa Anggreni Pohan, Faris Abdul Rasid, dan saya Dimas Kariri akan membahas tentang proses fabrikasi pembuatan semikonduktor wafer. Adapun pokok pembahasannya ada dua. Yang pertama, definisi fabrikasi pembuatan semikonduktor, dan yang kedua, proses fabrikasi pembuatan semikonduktor wafer. Definisinya yaitu fabrikasi pembuatan semikonduktor wafer adalah proses pembuatan komponen elektronik yang menggunakan bahan semikonduktor seperti silikon, galinium arsenid dalam kurung GaS atau silikon karbid dalam kurung SiC dengan menggunakan teknologi proses yang mencakup langkah-langkah seperti persiapan wafer, ekvitasial, fotolitografi, ion implementasi, difusi, dan metalisasi. Proses fabrikasi semikonduktor digunakan untuk membentuk komponen elektronik seperti piranti optoelektronik, piranti kuasa elektronik, dan piranti frekuensi radio yang menggunakan bahan semikonduktor sebagai bahan dasar. Proses fabrikasi pembuatan semikonduktor wafer. Persiapan wafer. Persiapan wafer merupakan langkah awal yang penting dalam proses fabrikasi semikonduktor, karena ini merupakan dasar untuk menciptakan perangkat elektronik berkualitas tinggi. Prosesnya melibatkan transformasi kristal semikonduktor seperti silikon atau gallium arsenida menjadi wafer datar tipis dengan permukaan yang sangat halus. Bagian ini akan mempelajari berbagai tahapan persiapan wafer, termasuk pembentukan kristal, pemotongan wafer, pemolesan, dan pembersihan. Proses fabrikasi pembuatan semikonduktor wafer. Pertumbuhan kristal adalah proses menghasilkan kristal semikonduktor berukuran besar dan berkualitas tinggi yang berfungsi sebagai bahan awal produksi wafer. Pemotongan wafer setelah kristal semikonduktor tumbuh, kristal tersebut kemudian diiris menjadi wafer tipis. Pemolesan. Wafer menjalani serangkaian langkah pemolesan untuk menghasilkan permukaan yang halus seperti cermin. Hal ini penting karena ketidaksempurnaan atau kontamina permukaan apapun dapat berdampak buruk pada kinerja dan keandalan perangkat semikonduktor akhir. Proses fabrikasi, masih di proses fabrikasinya, yaitu pembersihan. Pembersihan dilakukan dengan menggunakan kombinasi teknik pembersihan basah dan kering, seperti pembersihan ultrasonik dan plasma. Lanjut ke proses fotoligrafi. Fotoligrafi adalah langkah penting dalam proses fabrikasi semikonduktor karena memungkinkan terciptanya pola sirkuit yang rumit pada permukaan wafer. Pola-pola ini membentuk dasar bagi berbagai komponen dan struktur yang membentuk perangkat semikonduktor. Pada bagian ini kita akan membahas elemen kunci dari proses fotolitografi, termasuk penerapan fotoris, penyelarasan Mars, exposure, dan pengembangan. Aplikasi fotoris wafer harus dilapisi dengan lapisan tipis bahan fotosintetis yang disebut fotoresis. Biasanya diterapkan menggunakan proses pelapisan spin, di mana wafer diputar dengan kecepatan tinggi, sementara sejumlah kecil fotoresis diendapkan ke permukaannya. Penjajaran wafer dan Photomax disejajarkan secara hati-hati menggunakan alat khusus yang disebut max aligner atau stepper, yang memastikan bahwa pola ditempatkan secara akurat pada permukaan wafer. Paparan. Proses pemaparan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber cahaya seperti lampu uap, merkuri, atau laser excimer. Dan yang terakhir yaitu perkembangan. Wafer direndam dalam larutan
pengembang yang secara selektif menghilangkan daerah terlalu dari fotoresis untuk memperlihatkan lapisan berpola di bawahnya. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan kepada Saudara Faris. Kepada Saudara Faris, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Dimas. Saya akan membacakan proses fabrikasi pembuatan semikonduktor atau wafer. Mengetsa. Etsa adalah langkah penting dalam proses fabrikasi semikonduktor yang melibatkan penghilangan material secara selektif dari wafer untuk menciptakan struktur dan fitur yang diinginkan. Pada bagian ini, kita akan membahas aspek-aspek utama dari etsa, termasuk etsa basah dan etsa kering. Etsa basah, proses kimia yang melibatkan perendaman wafer dalam larutan etsa cair yang bereaksi dengan bahan terbuka untuk melarutkan dan menghilangkannya. Next. Etsa kering merupakan proses fase gas yang menggunakan spesies yang reaktif secara kimia atau energik secara fisik untuk menghilangkan material dari permukaan wafer. Jenis teknik etsa kering yaitu etsa ion reaktif atau RIE, pengetsaan neon reaktif dalam DRIE, dan pengetsaan lapisan atom ALE. Selanjutnya, proses fabrikasi pembuatan semikonduktor wafer, metalisasi dan interkoneksi. Komponen penting perangkat semikonduktor yang menyediakan jalur listrik yang menghubungkan berbagai elemen sirkuit terpadu. Koneksi ini memungkinkan transfer sinyal listrik dan daya antara transistor, resistor, kapasitor, dan komponen lain pada wafer. Pasivasi dan pengemasan. Pasivasi melibatkan penerapan lapisan tipis pelindung bahan isolasi pada permukaan wafer untuk melindungi perangkat semikonduktor dari faktor lingkungan dan mengurangi resiko korosi, kontaminasi, dan kebocoran listrik. Next. Suaranya. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Ulfa. Kepada Saudari Ulfa, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu pengemasan. Pengemasan adalah proses memasukkan cetakan semikonduktor ke dalam wadah pelindung untuk memberikan dukungan mekanis, manajemen termal, dan sambungan listrik ke lingkungan eksternal. Selanjutnya yaitu pengujian dan pengendalian mutu. Pengujian dan pengendalian kualitas merupakan aspek penting dari proses fabrikasi semikonduktor untuk memastikan bahwa produk akhir memenuhi spesifikasi kinerja dan keandalan. Proses-proses ini melibatkan berbagai teknik inspeksi, pengukuran, dan evaluasi untuk mengidentifikasi dan memperbaiki cacat, meningkatkan pengendalian proses, dan mempertahankan hasil produksi yang tinggi. Next. Yang terakhir yaitu kesimpulannya. Kesimpulan untuk presentasi pada kelompok kami kali ini yaitu proses fabrikasi semikonduktor adalah serangkaian langkah kompleks dan rumit yang mengubah bahan mentah menjadi sirkuit terpadu yang sangat canggih. Proses ini melibatkan banyak tahapan penting termasuk persiapan wafer, fotolitografi, etsa, doping, metalisasi, pasivasi, pengemasan, dan pengujian. Dengan kemajuan berkelanjutan dalam material, teknik, dan peralatan, industri semikonduktor terus mendorong batas-batas inovasi dan skala, memungkinkan pengembangan perangkat elektronik yang lebih kecil, lebih bertenaga, dan lebih efisiensi.
Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Olva. Mungkin ini saja presentasi dari kelompok kami. Untuk video pendukungnya akan kami tambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerak bumi mengandung 28% silikon, terbanyak kedua setelah oksigen. Unsur ini banyak tersedia dalam bentuk pasir silika dan kuarsa. Wafer silikon yang digunakan untuk produksi IC dan komponen elektronik diproduksi menggunakan teknik yang efektif dan ekonomis. Silikon murni atau silikon poli diperoleh dengan pasir kuarsa yang dibuat bereaksi dengan kokas untuk menghasilkan silikon metalurgi dalam tungku listrik. Silikon metalurgi kemudian diubah menjadi triklorosilan atau TCS dalam reaktor fluidized bed. Selanjutnya, TCS dimurnikan dengan distilasi dan kemudian didekomposisi menjadi filamen silikon panas dalam reaktor bersama dengan hidrogen. Akhirnya yang dihasilkan adalah batang polisilikon. Batang polisilikon kemudian dikristalisasi menggunakan metode Kroliarski untuk mendapatkan kristal silikon atau ingot. Ingot ini dipotong menjadi wafer menggunakan metode pemotongan kawat. Semua proses di atas dilakukan untuk mencapai diameter, orientasi, konduktivitas, konsentrasi doping, dan konsentrasi oksigen yang dibutuhkan untuk produksi wafer silikon. Sifat kimia silikon tergantung langsung pada struktur atom unsur. Kristal silikon yang kebanyakan digunakan dalam elektronik terdiri dari struktur seperti berlian. Setiap sel satuan terdiri dari 8 atom dalam susunan gizi Bravais. Hal ini membuat silikon murni sangat stabil pada suhu kamar jika dibandingkan dengan bahan lain seperti germanium.